Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Palah dengan NPM 176400154. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsa Al-Banjari, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Pengairan Pasang Surut dengan judul materi Teknologi Pengairan Pasang Surut. Tata kelola air di lahan rawa pasang surut merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas air yang masuk ke saluran tersier atau petakan sawah tergantung pada kualitas air pada saluran sekunder. Pada pola aliran satu arah atau one flow system, yaitu dengan menentukan secara terpisah antara saluran masuk dan keluar dengan memasang pintu air atau flood gate pada masing-masing muara saluran sehingga terjadi aliran searah diperoleh hasil padi yang lebih tinggi dibanding dengan aliran dua arah. Pada dasarnya, pengaruh tata air pada skala mikro dipengaruhi oleh kondisi pengaturan air pada skala makro. Pengelolaan tata air mikro merupakan faktor penting untuk memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan produktivitas lahan rawa. Hasil penelitian pola aliran satu arah one flow system dengan menentukan secara terpisah antara saluran masuk dan keluar diperoleh hasil padi lebih tinggi dibandingkan dengan aliran dua arah. Teknologi tata air mikro padi rawa pasang surut yang sinergis dapat meningkatkan produktivitas dan produksi padi di lahan rawa pasang surut. Pengelolaan air di lahan rawa pasang surut dibedakan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, pengelolaan air makro, yang kedua, pengelolaan air mikro, dan yang ketiga, pengelolaan air tingkat tersier, yaitu mengaitkan antara pengelolaan air makro dan pengelolaan air mikro. Pengelolaan air makro atau pengelolaan air di kawasan reklamasi bertujuan agar jaringan drainase atau irigasi atau navigasi sekunder tersier, kawasan retarder dan sepadan sungai atau laut dan saluran intersepsi, serta kawasan tampung hujan dapat berfungsi. Pengelolaan tata air mikro berfungsi untuk 1. Mencukupi kebutuhan evapotranspirasi tanaman. Yang kedua, mencegah pertumbuhan tanaman liar. Yang ketiga, mencegah pengaruh buruk bahan beracun seperti Fe2+, sulfat, dan Al3+ bagi tanaman melalui penggelontoran dan pencucian. Yang keempat, mengatur tinggi muka air. Dan yang kelima, menjaga kualitas air di petakan lahan dan di saluran. Lahan rawa memerlukan tata air makro dengan membuat saluran drainase dan irigasi yang terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersier. Saluran drainase dibuat guna menampung dan menyalurkan air yang berlebihan dalam suatu kawasan keluar lokasi. Sebaliknya, saluran irigasi dibuat untuk menyalurkan air dari luar lokasi ke suatu kawasan untuk menjaga kelembaban tanah atau mencuci senyawa-senyawa beracun. Oleh sebab itu, pembuatan saluran drainase harus dibarengi dengan pembuatan saluran irigasi. Selain itu, perlu dibangun tanggul penangkis banjir di sepanjang saluran karena drainase saja sering tidak mampu mengatasi luapan air musim hujan. Dari penjelasan singkat yang tadi, dapat kita tarik kesimpulan, potensi lahan rawa pasang surut di Indonesia cukup besar dan prospektif untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan produksi pangan. Namun, pemanfaatan dan pengembangannya belum optimal. Penerapan inovasi teknologi yang tepat, yaitu pendekatan PTT yang sesuai dengan kondisi lokasi atau wilayah, akan mempercepat pembangunan pertanian di wilayah tersebut. Pendekatan PTT bertujuan meningkatkan indeksi pertanaman, produktivitas, dan mutu produk yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Sekian penjelasan singkat dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik, jaya! Hold up.